Pemirsa, kita ke kabar lainnya. ABB Formula E World Championship kembali digelar di Indonesia bertajuk Sarinah Jakarta E-Prix 2025. Berbagai hal baru hadir di gelaran balap tahun ini, seperti mobil terbaru yaitu Gen3 Evo. Jakarta E-Prix akan menjadi seri ke-12 dari 17 seri dalam kalender balap Formula E 2024-2025. Balapan sendiri akan digelar pada Sabtu sore dan hanya akan dilakukan sebanyak 1 kali. Pada gelaran tahun ini, Formula E memperkenalkan mobil generasi terbaru yaitu Gen3 Evo, yang merupakan penyempurnaan dari mobil sebelumnya yaitu Gen3. Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo, menyebutkan mobil baru ini adalah mobil yang jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya dan yang tercepat di ajang balap dunia. The main two differences are basically we have a powertrain, a front powertrain now that we're activating, which makes the car much faster than what it was before. Also another difference is the tire compound. So now it's much softer compound, and together with the front powertrain and the tire, we are probably in the region of 3 to 5 seconds faster. But most importantly, we're 0 to 100 in 1.8 seconds, which makes our car the fastest car in the world. Dan untuk mengetahui persiapan terkini dari ajang balap Formula E Sabtu mendatang, kita terhubung dengan reporter TV One Zinadin Duhan. Duhan, apa yang menarik dari ajang Formula E Jakarta tahun ini? Ya, Sena dan juga pemirsa, ABB Formula E ini kembali digelar di Jakarta. Tepatnya juga ini merupakan seri ke-12 dari 17 balapan yang ada di kalender Formula E 2024-2025. Yang menarik adalah di Jakarta ini berbeda dengan tahun 2023, yang mana di saat 2023 kemarin memperkenalkan mobil dengan generasi terbarunya Gen3. Di tahun 2025 ini yang akan digunakan untuk balap di Street Circuit Ancol ini merupakan Gen3 Evo. Ini merupakan penyempurnaan dari mobil Gen3, yang mana juga tadi kami langsung bertanya kepada Chief Championship Officer dari Formula E, Alberto Longo, yang menyebutkan kepada kami bahwa memang mobil ini memiliki beberapa upgrade. Ini mulai dari drivetrain, yang mana pada sebelumnya jika drivetrainnya ini hanya menggunakan gerak roda belakang di mobil Gen3, namun di Gen3 Evo ini berpenggerak 4 roda atau all-wheel drive. Memang sejak tahun kemarin ini, sejak di zaman Gen3 ini sudah ada 4 motor atau 4 penggerak di rodanya, namun di penggerak 2 roda yang berada di depan ini hanya digunakan sebagai regeneratif energi saja saat pengereman. Nah, di Gen3 Evo ini motor yang berada di depan ini digunakan juga untuk meningkatkan akselerasi, yang mana akselerasinya juga meningkat 2 hingga 3 detik lebih cepat. Ini menjadi 1,82 detik. Artinya mobil Formula E yang digunakan nanti untuk balap di Street Circuit Ancol ini adalah mobil dengan akselerasi tercepat di balap mobil yang dimiliki oleh FIA. Bahkan ini akselerasi dari 0 hingga 100-nya lebih cepat dibandingkan dengan Formula One. Dari segi bodi sendiri ini lebih ramping dibanding dengan sebelumnya. Jika sebelumnya bodinya cukup agresif dengan cukup lebar, namun demi menyesuaikan dengan trek yang ada dan juga perkembangan teknologi, ini bodinya dibuat lebih ramping untuk aksi dan manuver-manuver yang bisa digunakan lebih banyak nantinya. Lalu selain dari itu juga beberapa upgrade juga ditambahkan ke dalam mobil Formula E guna juga menambah performa dari mobil itu sendiri. Dari segi sirkuit sendiri ini tadi kami sempat memantau ke dalam, memang seluruh persiapan sudah selesai dilakukan, termasuk juga inspeksi trek dan juga track walk yang dilakukan oleh pembalap pada sore ini. Tadi kami memantau ada juga juara Formula E Nick De Vries tadi sudah di dalam, lalu juga kami memantau ada Nick Cassidy dan juga beberapa pembalap lainnya yang pada hari ini terpantau hadir ke sirkuit untuk langsung memantau bagaimana kondisi trek, karena memang informasi yang kami dapatkan ini ada perubahan di beberapa tikungan, terutama di tikungan 10 dan juga tikungan 11 di Formula E. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Alberto Longo yang menyebutkan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir dalam kontrak Formula E bersama Indonesia dan berharap juga nantinya akan dapat diperbarui dengan pemimpin yang berada di Indonesia, mengingat juga adanya pergantian pemimpin baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga juga Formula E ini harus melakukan negosiasi ulang untuk terus menggelar balapan di Indonesia. Berbeda dengan tahun kemarin, jika tahun kemarin ini ada 2 seri, tepatnya di tahun 2023 di
Indonesia ini menggelar double header, namun di seri ini hanya ada single header, yang mana pada balapan ini nantinya akan digelar pada hari Sabtu sore, setelah sebelumnya ini pada hari Sabtu pagi akan diadakan kualifikasi. Memang beberapa pembalap ini terpantau sudah menguasai klasmen. Ini di klasmen pertama ada Oliver Rowland dengan 171 poin. Kedua ini ada Tyler Bernard dari McLaren ada 85 poin, dan juga di posisi ketiga Pascal Wehrlein ini dia ada 84 poin. Ini gapnya memang cukup besar dari posisi 1 ke posisi kedua, lebih dari 80 poin. Namun championship hopes ini masih terus hidup, di mana juga yang berada di posisi 2 dan posisi 3 ini masih memungkinkan untuk juara dunia jika menyapu bersih kemenangan di 6 balapan terakhir, dengan catatan sang pemuncak klasmen ini tidak menerima poin sama sekali dalam 6 balapan terakhir. Namun nampaknya hal ini cukup mustahil, jadi di Jakarta ini Oliver Rowland ini masih sangat difavoritkan untuk menang. Begitupun juga dengan Maximilian Ganter yang kemarin tahun 2023 ini menjuarai balapan di Formula E. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti keseruan yang ada di Formula E atau Jakarta E-Prix 2025, Shena. Baik Duhan, lalu bagaimana untuk masyarakat yang berniat untuk menonton langsung? Apakah pembelian tiket ini dilakukan secara OTS atau online? Ya, Shena dan juga pemirsa, pembelian tiket ini memang sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Ini tiket juga terbagi ke dalam beberapa jenis, ada festival, grandstand, lalu VIP, ada juga pembelian tiket tambahan ini untuk bisa masuk ke pit walk, yang mana nantinya para penonton dapat lebih dekat melihat kondisi mobil dan juga pit dari 11 tim yang akan berlaga di Sarinah Jakarta E-Prix 2025. Nah, saat ini pembelian tiket sudah bisa dilakukan secara online melalui official website, dan juga sudah mulai bisa ditukarkan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan dan dibagikan melalui email maupun WhatsApp dari para pembelinya. Salah satunya adalah penukaran tiket di Sarinah lantai 4 yang sudah bisa dimulai sejak hari ini, dan mana juga tiket ini tidak dapat diperjualbelikan kembali karena penukaran etiket menuju ke gelang atau kalung yang nantinya diberikan oleh panitia ini harus menggunakan KTP atau ID dari orang yang sama yang membeli tiket secara online. Shena. Oke, Duhan, lalu ini penegasan saja sedikit, apakah kecepatan atau performa baru dari Formula E ini ada pada top speednya atau akselerasinya, dan apakah performa baru ini bisa dimaksimalkan di sirkuit Ancol? Oke, jika kita melihat spesifikasinya tentunya juga untuk performa sendiri ini yang meningkat adalah di akselerasi, yaitu kecepatan dari 0 hingga 100 atau torsinya yang meningkat dibandingkan dengan mobil Gen3. Di Gen3 Evo ini itu hanya 1,82 detik. Ini artinya mobil yang tercepat di seluruh ajang balap mobil yang dimiliki oleh FIA dibandingkan dengan hypercar maupun juga dengan mobil Formula One. Ya, dulu di Gen3 ini untuk 0 sampai 100 membutuhkan waktu sekitar 2,8 detik. Nah, untuk kecepatan maksimumnya sendiri ini ada di 320 km per jam. Ini memang jika kita lihat dari kecepatan maksimalnya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan maksimal dari mobil hypercar yang biasa membalap di Le Mans maupun juga Formula One yang saat ini memiliki top speed paling besar di mobil balap yang dimiliki oleh FIA. Dan juga jika kita melihat karakter sirkuit dari Ancol sendiri ini cukup tricky, Shena, karena bukan hanya karakter dari sirkuit atau aspalnya saja yang berpengaruh, namun juga faktor cuaca. Karena menurut ramalan dari perkiraan dari BMKG seperti itu, di hari Sabtu nanti ini akan turun hujan, yang mana untuk Formula E ini cukup tricky karena tidak ada pergantian ban kering maupun ban basah, alias ban yang digunakan di Formula E ini merupakan ban all weather. Di kering akan menggunakan ban yang sama dengan di balapan basah, sehingga juga pada saat basah semua bisa terjadi. Dan tentunya jika nanti hujan maka power 320 ini tidak akan keluar sepenuhnya, meskipun juga sudah mengaktifkan attack mode yang mana maksimum powernya ini bisa menjadi 350 kWh. Namun jika dalam kondisi hujan ini cukup tricky untuk menggunakan full power, karena jika kita lihat juga kiri kanan ini pembatasnya tembok yang mana run off ini sangat minim untuk berada di sirkuit Ancol. Shena. Laporan lengkap dari Zinadin Duhan, terima kasih, selamat kembali bertugas.